Halo, assalamualaikum. Balik lagi bersama aku di Learning Journal with Upa. Yuk, langsung aja kita bahas bareng-bareng di video ini. Kuy! Kali ini kita akan bahas lagi tentang makalah penulisan berita dan artikel dari kelompok 4 nih, tentang mendesain halaman koran serta pentingnya memilih judul, lead atau berita, dan diksi pada berita. Kita langsung aja yuk kita bahas. Yang akan kita bahas pertama adalah rubrik dan subrubrik pada halaman koran. Nah, rubrik itu biasanya disebut juga sebagai kepala dari karangan yang biasanya dimuat di dalam surat kabar ataupun majalah, yang biasanya isinya mengenai suatu informasi berita, opini, dan iklan. Kalau dalam kamus KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, rubrik adalah karangan yang bertopik tertentu dalam surat kabar, majalah, dan sebagainya. Misalnya, dalam majalah remaja itu biasanya berisi tentang rubrik-rubrik yang topiknya tentang puisi, cerita pendek, rubrik tentang kesehatan, rubrik tentang zodiak, rubrik tentang musik, pokoknya yang digemari oleh anak-anak muda zaman sekarang. Jadi, dalam satu halaman koran, misalnya judul halaman korannya Radar Banten, maka dalam satu halaman itu, satu rubrik itu akan membahas tentang berita-berita ataupun peristiwa-peristiwa yang ada di Banten. Sekarang kita akan bahas tentang subrubrik. Nah, kalau misalnya subrubrik ini, dia lebih spesifik daripada rubrik. Spesifiknya itu karena di dalam subrubrik itu membagi tema atau tema rubriknya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau lebih perinci lagi, sehingga itu membantu pembaca untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pemilihan judul berita. Kalau misalnya kita pikir-pikir, judul berita itu bagaikan identitas berita kan ya? Ibaratnya kayak gak mungkin dong ada suatu badan tanpa isi ataupun tanpa kepala. Kalau misalnya nggak ada kepala, itu orang nggak akan tahu beritanya tentang apa ya. Oleh karena itu, suatu judul pada berita itu harus dibuat semenarik mungkin untuk menarik minat pembaca melihat berita tersebut. Lalu selanjutnya ada 6 karakteristik yang harus diperhatikan dalam memilih judul berita. Yang pertama adalah judulnya itu harus mencerminkan isi. Jadi ketika pembaca itu membaca suatu judul berita, pembaca ini sudah bisa menebak ataupun sedikit memahami tentang isi berita itu lewat judulnya. Yang kedua adalah kalimat pendek dan atraktif. Karena judul ini diibaratkannya sebagai suatu etalase yang dimana ketika membaca melihat suatu berita dan melihat judulnya itu mereka langsung tertarik. Tentunya tidak memakai kalimat yang bertele-tele, cukup pendek dan atraktif. Maksud atraktif di sini adalah walaupun pendek tapi menarik membaca untuk segera membaca berita itu. Yang ketiga adalah penggunaan nama. Penggunaan nama ini penting banget karena judul itu hanya boleh mencantumkan nama seseorang ketika seseorang itu benar-benar berpengaruh. Misalnya SBY curhat lagi. Itu artinya judul yang ada nama seseorang itu hanya boleh digunakan pada tokoh yang dikenal oleh masyarakat. Ini sesuai dengan jargon judul berita bahwa nama besar itu membuat berita. Lalu yang keempat adalah judul pertanyaan. Dalam hal ini, para jurnalis harus lebih hati-hati ketika membuat judul berita ini, karena tidak setiap berita bisa menggunakan judul dari pertanyaan seperti ini. Sangat krusial dan dapat menyita banyak perhatian masyarakat. Salah satu contoh beritanya adalah, adakah teroris di musibah Malaysia Airlines? Selanjutnya adalah fungsi judul pada berita. Fungsi judul pada berita itu sendiri adalah ada 4. Yang pertama untuk menarik minat pembaca, yang kedua merangkum isi berita, yang ketiga melukiskan suasana ceritanya, yang keempat menyerasikan kewajahan surat kabar. Terus selanjutnya adalah jenis-jenis berita. Ada 8 jenis berita. Yang pertama adalah exaggeration. Nah, exaggeration ini adalah judul yang berlebihan pada halaman URL. Contohnya, dianggap tak layani warga, wali kota ini dihukum pancung.
Lalu yang kedua itu teasing. Teasing itu punya arti seperti menggoda ataupun mengolok-olok. Jadi jenis judul ini punya sifat mengolok-olok atau mencoba memprovokasi seseorang dengan cara menyenangkan. Lalu yang ketiga itu adalah inflammatory, yaitu jenis judul yang mencoba untuk membangkitkan perasaan marah ataupun kekerasan dengan menggunakan ungkapan dan menggunakan kata-kata yang tidak tepat ataupun secara vulgar, terlalu terbuka. Lalu yang keempat adalah formatting. Nah, kalau formatting ini biasanya jenis judul yang sering menggunakan huruf kapital atau tanda baca, terutama pada huruf kapital dan tanda seru. Kelima adalah bait and switch. Nah, biasanya ini adalah jenis judul yang sering dipakai. Jadi ketika mengklik, makna pesannya yang di dalam isi beritanya itu tidak tersirat, yaitu tidak ada pada judul yang ada di URL. Yang keenam adalah wrong atau salah, tidak sesuai fakta. Lalu selanjutnya yaitu ambiguous atau ambigu. Nah, jenis judul ini adalah jenis judul yang tidak jelas dan membuat bingung pembaca. Memang sengaja gitu ya tujuannya untuk membuat penasaran. Yang terakhir adalah graphic. Graphic ini adalah judul yang mengandung makna yang cabul, mengganggu ataupun menjijikkan, sehingga tidak dapat dipercaya oleh pembacanya. Selanjutnya adalah click atau teras berita. Nah, teras berita itu merupakan paragraf pertama dalam struktur penyajian berita di media semasa. Nah, teras berita itu biasanya memuat unsur 5W1H. Nah, teras berita ini biasanya menjadi perhatian umum dari pembaca karena teras berita itu adalah pengarah berita. Jadi salah satu faktor pertimbangan pembaca untuk melanjutkan bacaan selanjutnya dalam isi berita tersebut. Teras berita itu punya 3 tujuan utama. Yang pertama, memancing minat pembaca. Yang kedua, menyajikan fakta terpenting yang diberitakan. Lalu yang ketiga, terakhir, membuat jalan membuka informasi agar lebih mudah tersajikan. Selanjutnya, dari lead atau teras berita, kita akan bahas tentang fungsinya. Fungsi pertama itu adalah atraktif. Atraktif ini berarti adalah menarik perhatian. Lalu yang kedua adalah introduktif, yaitu mengantar pada pokok persoalan. Yang ketiga adalah korelatif. Dari lead itu bisa mengantar kepada paragraf-paragraf berikutnya secara bersambung. Lalu yang terakhir adalah kredibilitas. Lalu pada teras atau lead berita itu ada 12 jenis. Yang pertama adalah who lead atau teras berita siapa. Lalu yang kedua adalah what lead atau teras berita apa. Lalu yang keempat adalah where lead atau teras berita di mana. Lalu yang kelima adalah why lead, yaitu teras berita mengapa. Yang keenam adalah how lead atau teras berita bagaimana. Yang ketujuh adalah contrast lead atau teras berita yang kontras. Yang kesembilan adalah question lead atau teras berita pertanyaan. Lalu yang ke-10 adalah descriptive lead atau teras berita deskriptif. Yang ke-11 adalah narrative lead atau teras berita naratif. Lalu yang terakhir ke-12 adalah exclamation lead atau teras berita menjerit. Nah, tadi tentang jenis-jenis judul berita itu adalah permulaan dari diawalinya suatu teras atau lead berita. Salah satu contohnya dalam teras berita siapa atau lead adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan dia tidak pernah menjanjikan 100 hari program pemerintahannya dapat membereskan semua masalah kenegaraan. Jadi di sini diawalinya dari siapa, who, maka jawabannya adalah Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pembahasan terakhir adalah tentang diksi berita. Nah, diksi itu adalah pilihan kata. Maka diksi berita itu adalah memilih kata-kata untuk dimasukkan ke dalam berita sehingga tidak menimbulkan suatu kesalahpahaman ataupun yang membuat pembaca merasa kebingungan dengan isi berita itu sendiri. Jadi kita tuh harus memahami suatu kata itu sebagai simbol adanya suatu struktur leksikal. Nah, kalau struktur leksikal ini adalah jenis hubungan linguistik yang ditemukan dalam kata-kata, kayak misalnya sinonim, polisem, hiponim, dan sinonim. Kita juga harus memahami ada suatu kata asing, kata serapan dan kata baru. Maka harus pintar-pintar ketika menyusun berita bagaimana
katanya, memilih kata-kata aslinya, untuk menyocokkan berita pada isi berita itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah memahami pentingnya kelangsungan pemilihan kata. Tujuan utamanya itu adalah untuk mengkomunikasikan gagasan penulis secara efektif dan efisien kepada para pembacanya. Lalu yang kedua, persyaratan itu adalah kesesuaian pemilihan kata. Nah, ketika seseorang itu memiliki kemampuan untuk memilih kata mana yang paling cocok untuk mewakili maksud gagasan dari sang penulis, itu tujuannya itu adalah agar situasi dan kondisi bacanya dapat terpelihara dengan baik. Jadi yang pertama kita itu harus menyadari eksistensi bahasa baku dan bahasa non baku. Harus berhati-hati nih ketika menggunakannya. Perhatikan ED-nya, kata bakunya, jangan sampai menggunakan bahasa non baku ataupun bahasa-bahasa yang asing. Lalu yang kedua, kita harus menyadari konteks sesuai sosial bahasanya. Ketiga adalah menyadari eksistensi kata kajian dan kata populer. Tidak semua pembaca itu paham dengan kata-kata ilmiah, bahasa-bahasa ilmiah, ataupun kata-kata populer, sehingga harus milih kata yang tepat dan baik. Oke, terima kasih sudah menonton di channel aku. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.